Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Nujud Samari. Pada tutorial kali ini, kita akan mencoba untuk mengimplementasikan RMI atau Remote Method Invocation dalam pembuatan kalkulator. Dalam aplikasi ini terdapat 4 kelas. Nih, ada call client yang digunakan sebagai klien untuk proses operasinya. Call server ini digunakan sebagai remote yang bertugas menampung data yang telah dimasukkan oleh klien. Pada call RMI ini terdapat metode-metode yang bisa diakses baik dari server maupun klien. Terus call interface ini merupakan media untuk menampung setiap metode yang ada pada RMI. Untuk yang kelas bawah ini kita abaikan saja. Oke, sekarang mari kita coba jalankan aplikasinya dulu, baru nanti kita jelaskan fungsi dari setiap inisialisasinya. Oke, misalnya kita run ke kliennya dulu. Shift F6. Nah, kenapa di sini cuma tampil waktu build-nya? Karena kita belum melakukan run pada servernya, sehingga metode-metode yang terdapat pada RMI ini tidak bisa diakses karena akses RMI ini memerlukan server sebagai remote-nya. Oke, sekarang kita coba jalankan servernya. Oke, di sini server sudah connect. Terus sekarang kita jalankan kliennya. Nah, di sini sudah tampil beberapa tampilan seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Sekarang kita coba masukkan tambah. Kita masukkan menu 1. Selanjutnya kita masukkan bilangan misalnya 12, lalu 7. Nah, hasilnya adalah 8. Hasil ini diakses melalui server yang sekarang masih jalan. Ketika server ini di on, maka secara otomatis klien tidak akan bisa mengakses kelas yang terdapat pada kelas interface ini, metode yang terdapat pada kelas RMI. Selanjutnya mari kita jelaskan setiap potongan kode yang ada baik dari klien maupun server. Kita mulai dari server dulu. Nah, di server ini terdapat beberapa baris metode seperti registry, terus readbind, call RMI. Nah, di registry ini berfungsi sebagai penampung port awal yang menghubungkan antara server dengan klien. Selanjutnya, pada readbind ini berfungsi untuk inisialisasi objek kalkulator yang nanti harus disamakan dengan call client. Terus untuk new call RMI ini berarti dia memanggil kelas call RMI yang berisi setiap metode. Nah, selanjutnya setiap metode yang berada di sini nanti akan dipanggil di kelas client ini. Nah, di kelas client terdapat beberapa metode penting seperti ini. Call interface, CN ini, naming ini digunakan untuk mencocokkan apakah port yang terdapat pada klien sama dengan pada server. Selanjutnya, kalkulator ini merupakan inisialisasi objek yang terdapat yang diinisialisasi pada server. Jika di readbind dan di naming lookup ini tidak sama, maka secara otomatis aplikasinya tidak akan berjalan. Selanjutnya, di sini kan ada beberapa suite menu. Pertama ada case 1 untuk proses pertama, kan di sini kita mengakses cn.add. Ini merupakan metode yang terdapat pada kelas interface. Nah, ini. Kenapa di sini kita tinggal manggil kelas cn.add? Karena RMI yang merupakan remote-nya sudah kita inisialisasi pada server. Jadi kita tidak perlu menginisialisasi 2 kali. Selanjutnya mengenai kelas yang perlu kita import adalah ada beberapa kelas. Yang penting di sini adalah pada klien harus ada naming dan not bound exception. Naming ini digunakan sebagai inisialisasi penamaan kelas klien. Selanjutnya pada server ini hal yang paling penting adalah RMI.registry ini yang digunakan sebagai proses untuk menampung port yang aktif pada server.
pada kelas RMI, nah ini kita harus memasukkan remote exception dan server uniqueness remote. Ini berfungsi sebagai inisialisasi bahwa kelas call RMI ini merupakan kelas turunan dari kelas server atau merupakan kelas yang bisa diakses oleh kelas server. Selanjutnya pada call interface ini terdapat kelas remote. Kelas ini remote ini berfungsi sebagai monitoring antara sebagai remote kelas yang ada di RMI ini. Jadi ketika remote ini dihilangkan, otomatis untuk kelas interface ini tidak akan bisa mengakses operasi yang berada pada kelas RMI. Nah, demikian tadi ilustrasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.